Albina Family yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menikmati waktu malam kali ini bisa bersemuka bersama Albina Family secara keseluruhan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang akan kita bincangkan tentunya terawali niat kita benar-benar ikhlas untuk mendapatkan keilmuan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita di pertemuan yang kedua dalam program Kuantum Al-Quran Petunjuk Umat, di mana kita akan membahas secara simpel, sederhana, singkat terkait dengan buku yang berjudul ataupun kitab yang berjudul 1001 Soal tentang Al-Quranul Karim. Insya Allah mulai malam ini kita akan membahas satu persatu dari buku yang dikarang oleh Profesor Muhammad Abdullah Khairuddin, ya, dari Mesir beliau, di mana buku ini sangat simpel dan sederhana sekali, teman-teman. Terdiri dari soal, jawaban, soal, jawaban, soal, jawaban, soal, dan jawaban, dan seterusnya. Dengan jumlah soalnya itu ada 1001 soal. Nah, teman-teman, dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bincangkan, yang kita niatkan untuk mendalami Al-Quran melalui wasilah satu buku ini, satu kitab ini, semoga Allah meridhoinya. Semoga dengan kita menambah ataupun tertambah wawasan kita terkait dengan Al-Quran, semoga semakin cinta kita kepada Al-Quran, semakin senang kita terhadap Al-Quran, dan semakin rindu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya untuk bisa menikmati segala hal yang telah Allah infokan, Allah berikan, Allah wawasakan, Allah kemudian tampilkan dan Allah sajikan di dalam Al-Quran, yang tentunya keindahan Al-Quran tidak hanya kita rasakan saat kita memegangnya, keberkahan Al-Quran tidak hanya kita rasakan saat kita membacanya, kebaikan-kebaikan dari Al-Quran tidak hanya kita nikmati saat kita menerjemahkannya, pun juga tidak sebatas kebahagiaan kita rasakan saat kita sudah menghafal Al-Quran, tetapi lebih dari itu segala kenikmatan yang sudah Allah berikan, Allah sajikan di dalam Al-Quranul Karim, itu kemudian bisa kita nikmati sesuai dengan kapasitas potensi yang bisa kita lakukan untuk bisa kita menikmati Al-Quranul Karim. Mungkin teman-teman ada yang baru bisa membaca masih dalam ukuran level jilid misalnya. Silahkan teman-teman semangati untuk terus bisa memahami, membaca Al-Quran. Ataukah teman-teman yang sudah di level membaca Al-Quran, bahkan sudah levelnya di sampai wilayah gharibul Quran bisa difahami, Masya Allah. Ataukah yang bisa kemudian mentadaburinya, dan seterusnya. Silahkan kembali lagi teman-teman menikmati sajian Al-Quran dari mana teman-teman kemudian bisa memahaminya. Nah teman-teman, di kesempatan malam hari ini kita akan sekali lagi memulai obrolan kita terkait dengan kitab ataupun buku 1000 Soal wa Su'al Anil Quranul Karim. Baik, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berbincang di kesempatan malam hari ini, mari kita awali dengan sebuah doa. Semoga doa yang kita lafalkan, doa yang kita panjatkan, yang kita kutip salah satu dari ayat Al-Quran, yaitu surat yang kedua, Al-Baqarah ayat yang ke-32. Ini ayat favorit saya, teman-teman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui, yang kami pahami kecuali Engkau yang telah mengajarkan, yang telah memberikan informasinya, yang telah memahamkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau
yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Teman-teman Albina Family, insya Allah semoga dan senantiasa kami bermohon, kami bermunajat kepada Allah. Allah selalu memberikan lapis-lapis kebaikannya dan juga penjagaan dengan sebaik-baik penjagaan untuk teman-teman Albina Family. Di kesempatan malam hari ini kita masuk di soal yang pertama ya teman-teman. Ya, soal yang pertama itu kalau di kitabnya itu ada di halaman ke-9. Ya, mungkin Mas Ilham bisa di-share screen kan, Mas? Terkait yang... Ya, sebentar saja. Ya. Teman-teman, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini pembahasannya di pertemuan pertama kita ini membahas tentang Al-Qur'an, khususnya di sini tentang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di soal yang pertama di sini ditanyakan, ma huwal wahyu? Apakah yang dimaksud dengan wahyu itu? Nah, teman-teman ini sudah saya terjemahkan dari kitab ini, namun baru sampai soal yang ke-13 ya. Insya Allah kalau kita bisa menyelesaikan kitab ini, nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan langsung ya e-booknya atau bentuk dari terjemahannya itu langsung ya teman-teman, bisa jadi nanti kita kodifikasikan kemudian bisa menjadi sebuah buku ya. Baik teman-teman, di sini saya bacakan ma huwal wahyu, apakah yang dimaksud dengan wahyu itu ya. Kemudian disampaikan di sini al-wahyu fil lughah maknahu, namanya wahyu secara etimologi atau secara bahasa artinya al-iklamu fi khafain bisuratin. Artinya adalah pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Seperti sebuah kalimat auhaitu ila fulan. Nah, artinya aku memberitahukan dengan pelan-pelan kepada fulan tersebut. Nah, teman-teman, ini wahyu secara bahasa, wahyu secara lughah atau secara etimologi, yaitu menunjukkan, memberitahukan, menginformasikan dengan cepat dan tersembunyi. Nah, jadi kata-kata wahyu ini sebenarnya pemakaian kalimat umum dalam keseharian. Sekali lagi, kalimat ataupun diksi wahyu ini bukan kata yang spesifik ataupun khusus, tetapi ini adalah kata yang memang kita gunakan dalam keseharian, muhadasa, berbicara, ataupun kemudian conversation kita di dalam bahasa Arab. Jadi ini bahasa yang umum kita pakai dalam keseharian. Nah, berbicara tentang definisi, perlu kami informasikan teman-teman, di dalam bahasa Arab ya ataupun bahasa Inggris ataupun yang lainnya pasti ada istilah definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Definisi secara etimologi ataupun terminologi. Insya Allah dalam bahasa apapun ada wilayah itu. Nah, namun uniknya di dalam bahasa Arab, antara istilah bahasa, definisi bahasa dengan definisi secara istilahi, ini lebih kuat secara substansinya, secara makna yang diminta, itu adalah dengan bahasanya. Dengan definisi secara lughah atau definisi secara etimologi. Karena pesannya itu lebih kuat di situ. Ya, semisal contoh ketika kita mengambil kata-kata zakat misalnya. Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Berarti kita langsung masuk di alam bawah sadar kita, oh orang yang berzakat itu seharusnya tidak akan pernah rugi. Karena definisi zakat itu tumbuh dan berkembang. Bukan kemudian layu dan mati. Nah, baru kalau definisi secara istilah, itu berarti harta yang dikeluarkan saat memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah berlaku. Apa itu? Sudah masuk nisabnya, sudah masuk dalam durasi waktu haulnya, dan lain sebagainya. Itu tentang zakat, teman-teman. Ataukah tentang sholat misalnya. Sholat secara bahasa artinya ad-doa, yaitu doa. Kalau secara istilah, sholat itu adalah gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat.
Nah, maka kalau kita mau menikmati banget dari pesan Allah itu adalah didefinisi secara bahasa. Nah, sama halnya dengan istilah wahyu ini, teman-teman. Apa itu? Pemberitahuan informasi yang kemudian sifatnya tersembunyi dan kemudian cepat. Menunjukkan apa ini? Imam Ad-Dhahak mengartikan bahwasanya ini menunjukkan tentang sesuatu yang satu, privasi, dua, sesuatu yang penting. Saya ulangi lagi, kata-kata wahyu menurut Imam Ad-Dhahak itu artinya adalah dua. Apa itu? Maknanya adalah satu, sesuatu yang sifatnya privasi, berarti itu khusus. Kemudian yang kedua itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang darurat dan lain sebagainya. Mengapa bisa? Coba kita ambil, kita lanjutkan di makna yang ke bawahnya. Oke. Nah, arti wahyu diantaranya, teman-teman, itu sekali lagi ya, wahyu ini kan artinya bahasa yang dipakai keseharian dalam bahasa Arab. Jadi umum ya. Nah, arti wahyu itu sendiri memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah ilham kepada manusia. Ini ilham kepada manusia. Lalu saya manggil Mas Ilham. Mas Ilham bisa bacakan surat Al-Qasas ayat yang ke-7, Mas, secara lengkapnya. Kalau di situ kan tidak lengkap. Mungkin bisa dibacakan terjemahannya. Nih. Dedek jangan banyak gerak, dia petaka syukur kamu. Ini loh. Fa'amma samudu fa'uhliku bitoliyah. Kamu jangan diam, kamu ikuti. Ayo ikuti. Fa'amma samudu fa'uhliku bitoliyah. Fa'amma samudu fa'uhliku bitoliyah. Ya Ustadz, maaf Ustadz. Surat apa tadi Ustadz? Surat ke-28 ayat yang ke-7. Surat Al-Qasas ayat ke-7. Jadi teman-teman, kata-kata wahyu itu sifatnya adalah umum ya. Nah, di sini maknanya itu yang pertama adalah ilham kepada manusia pada umumnya. Jadi wahyu tidak hanya spesifik dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kita pun bisa mendapatkan wahyu secara makna bahasa, bukan makna secara istilah tentunya ya. Sudah Mas Ilham? Sudah. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Nah, teman-teman Albina Family, di situ redaksinya adalah wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ayat ini teman-teman sangat menarik sekali. Apalagi kalau kita coba breakdown satu persatu kalimatnya, sungguh indah sekali. Apalagi kalau teman-teman akhwat ya, kalau nanti apalagi di sini juga ada ibu-ibu mungkin di situ berbicara tentang ASI. Ternyata indahnya, baiknya, sehatnya, keutamaannya ASI itu ternyata diawali dari kisah Nabi Musa. Nah, teman-teman, di ayat surat yang ke-28 ayat ke-7 ini itu Allah menggunakan redaksi wa auhayna, yaitu kami wahyukan. Tetapi terjemahan di sini itu menggunakan ilhamkan. Kenapa? Karena di sini itu ilham kepada manusia, arti wahyu itu informasi yang Allah sampaikan kepada manusia yang sifatnya kemudian umum. Dan di sini disampaikan kepada contohnya Ayarkho. Ayarkho itu adalah nama dari ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi mana yang pertama adalah ilham kepada manusia. Sekali lagi, wahyu itu secara maknanya adalah ilham kepada manusia. Yang kedua, naluri yang diberikan kepada hewan. Nah, di sini lebih menegaskan kembali ternyata kata-kata wahyu itu tidak hanya kemudian termiliki oleh para nabi dan
Rasul. Sekali lagi ini secara bahasa ya. Sebagaimana pada surat ke-16 ya, An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nahli anit takhidhi minal jibal, dan seterusnya. Yang ketiga, memberi isyarat dengan cepat. Sebagaimana yang tadi kita informasikan, definisi wahyu secara bahasa adalah bisuratin. Sesuatu yang cepat disampaikan. Dalam bahasa lainnya itu adalah pentingnya adanya pesan dari wahyu tersebut. Maka kembali lagi saya kutip, Imam Ad-Dhahhak mengatakan bisuratin di sini artinya adalah penting. Berarti ketika Allah menyampaikan sebuah wahyu, maka di situ ada nilai-nilai yang penting. Sebagaimana pada surat yang ke-19 ayat ke-11, di situ Allah memberikan sebuah isyarat yang menarik, dikatakan fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyan. Ini kisah lahirnya Nabi Yahya ya, Nabi Yahya. Nah, kemudian yang keempat, ini agak unik juga teman-teman. Wahyu itu adalah bisikan gangguan setan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, ya. Surat di Al-An'am ayat yang ke-121. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Di sini menggunakan kata-kata layuhuna, wahyu, teman-teman, membisikkan. Dan yang terakhir adalah perintah Allah kepada malaikat. Nah, di sini baru kemudian kalau kita lihat terjemahannya, di situ kata-kata mewahyukan. Ya, mewahyukan. Kalau tadi itu untuk setan, itu menggunakan membisikkan. Kenapa? Khofain. Khofain itu tadi itu yang diem-diem, teman-teman ya. Yang pelan-pelan. Maka kata-kata itu diterjemahkan bukan mewahyukan kepada kawan-kawannya, tetapi membisikkan. Nah, jadi teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya apa? Kita mengetahui tentang definisi wahyu ini, ternyata definisinya tidak hanya yang kita pahami secara istilah, tetapi secara bahasa itu luas. Ada yang memberikan isyarat, ada yang ilham kepada manusia, ada juga kepada hewan, bahkan ada itu bisikan dari gangguan setan, dan tentunya perintah Allah kepada malaikat. Maknanya adalah secara bahasa Arab, ternyata satu kata itu memiliki makna definisi yang banyak dan bisa dipakai dalam kalimat-kalimat yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Maka di sini ingin saya ajak teman-teman untuk kita bisa menikmati ini ya, menikmati Al-Qur'an itu secara definisi bahasanya. Saya ulangi lagi, kita mencoba untuk menikmati Al-Qur'an itu secara definisi bahasanya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara Al-Qur'an itu tentunya ya dengan bahasa Arab ya. Meskipun sudah ada yang mulai menyindir kalau bahasa Arab itu katanya diidentikan dengan sesuatu yang ketidakbaikan ya. Padahal ya bahasa Al-Qur'an bahasa Arab, dan bahasa Arab memiliki nilai-nilai tersendiri teman-teman. Sebentar. Teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Mas Ilham, tolong bukakan Mas. Iya Ustaz. Ya, surat yang ke-20 ayat ke-114. Surat 20 ayat 114. 114 apa 113 ya? Coba 114 dulu Mas. Surat Toha ya Ustaz ya? Ya, surat Toha. Ini yang 114 Ustaz. Maka Ya. Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Oh bukan, 113 Mas. 113. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Nah, teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita ambil hikmah yang pertama dari soal pertama. Pertanyaan pertama ini adalah
menunjukkan Al-Quran ini kenapa diturunkan dengan bahasa Arab, karena kita diminta untuk mempelajarinya dan untuk memuara pada sebuah ketakwaan. Karena memang bahasa Arab memiliki makna yang tentunya lebih banyak, yang lebih asik, yang lebih seru jika kita kemudian maknai, ya. Sekali lagi, jika kita kemudian maknai. Banyak sekali teman-teman filosofi kehidupan yang akan kita temukan dari perbedaan-perbedaan makna dalam bahasa Arab, meskipun itu cuma satu kata. Nah, inilah yang kemudian baru kita dapati satu dari pertanyaan yang pertama, yaitu tentang makna wahyu. Nah, kemudian masuk di pertanyaan berikutnya, teman-teman. Soal yang kedua, mahia kaifiyatu wahyullah ta'ala ila rasulih. Nah, ini. Pertanyaan kedua, bagaimana kemudian bisa diturunkan? Bagaimana turunnya wahyu Allah kepada para nabi dan rasul? Jadi teman-teman, kalau wahyu secara bahasa itu tadi poinnya, tapi kalau wahyu secara istilah itu memang segala sesuatu yang Allah perintahkan, Allah informasikan, Allah tuntunkan kepada para nabi dan rasulnya melalui perantara malaikat Jibril, baik yang kemudian berbentuk itu menjadi sebuah syariat, sebuah informasi atau sebuah hukum dan lain sebagainya. Itu adalah wahyu secara istilah. Nah, di poin yang kedua inilah kita mulai masuk definisi wahyu secara istilah itu apa-apa saja yang kemudian perlu kita ketahui untuk menguatkan makna wahyu sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya. Nah, di sini bagaimana turunnya wahyu Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian dijawab di buku ini, Allah menurunkan wahyu ke para nabi dan rasul melalui perantara dan langsung tanpa perantara. Jadi ada dua. Pertama melalui perantara, yang kedua langsung tanpa perantara. Kalau di sini katakan fal awal biwasitati Jibril malakul wahyi. Yang pertama dengan perantara tentunya malaikat Jibril, ya. Dan yang kedua walladzi la wasitatu fihi mislu, di mana tidak ada perantara. Nah, sekarang kita membincangkan dulu terkait dengan perantaranya dulu. Di sini ada nggak ya? Oh ya, kita berbicara tentang perantaranya dulu. Tanpa melalui perantara, mohon maaf. Tanpa melalui perantara. Jadi ketika wahyu itu didapatkan oleh Rasulullah SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril, itu didapati dua kondisi. Bisa diturunkan, Mas Sila? Ya, yang pertama tentunya mimpi. Ya, di sini ru'yatus sholihah fil manam, yaitu mimpi mimpi yang benar di waktu tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalas awwalu ma bada bihi Shallallahu Alaihi Wasallam ru'ya sholihah fil naum. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kemudian mendapatkan awal wahyunya itu adalah saat Rasulullah itu mimpi yang benar saat tidurnya, ya. Dan menariknya adalah, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Ya, datang seperti cahaya subuh. Nah, teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita berbicara mimpi dulu ya teman-teman. Kita membawa ke ranah kita kehidupan sehari-hari lah. Mimpi, nah ini mimpi. Tadi disampaikan Rasulullah itu mendapatkan wahyu tanpa melalui perantara malaikat Jibril, itu salah satunya melalui mimpi. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah itu melalui mimpi, ya, melalui mimpi. Nah, kalau kita bawa ke mimpi, tadi kan mimpi itu berarti dalam kondisi finnaum, dalam kondisi kita tidur. Berarti ada dikatakan di sini itu ru'ya sholihah, mimpi yang benar. Nah, pertanyaan itu adalah mimpi yang benar itu seperti apa? Contoh misalnya kalau ini Mas Ilham ataupun teman-teman yang pernah mimpi indah misalnya ya, yang pernah mimpi indah, maka pertanyaannya apakah itu ru'yah sholihah? Apakah mimpi yang benar? Saya katakan mimpi indah.
Cuma pertanyaannya apakah mimpi indah itu mimpi yang benar? Maka menjadi pertanyaan di sini. Kalau misal saya nanya Mas Ilham, pernah mimpi apa Mas? Yang indah. Saya nggak kata yang benar ya, yang indah dulu. Pernah mimpi ke London, Ustaz. Oh, pernah mimpi ke London. Wow, Masya Allah. Duh, saya belum pernah mimpi ke sana, Mas. Ya, jadi kalau berbicara tentang mimpi, teman-teman, kita harus memahami tentang hal ini. Kenapa? Karena kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mimpi seorang muslim itu bisa jadi dalam satu hadis ya, itu ada 3, teman-teman. Ada 3 kondisi. Satu, mimpi orang yang kemudian al-hasanatu busyra minallah, yang memang mimpi yang benar, mimpi yang menjadi berita gembira, yang itu dimana datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang yuhaddisu rajulu biha nafsahu. Tapi ada juga mimpi yang kebawa dari pikiran. Nah, ini Rasulullah sudah menyampaikan ini. Berarti ini apa yang kita alami terkadang benar, kebawa mimpi gitu ya. Kita punya beban, kita punya sesuatu yang membawa kita kepikiran banget gitu, lalu kemudian terbawa ke dalam alam mimpi kita, dan itu kata Rasulullah SAW adalah yuhaddisu rajulu biha nafsahu. Gara-gara dia itu banyak memikirkan segala sesuatu, akhirnya terbawa ke dalam mimpi saat dia tidur. Dan yang terakhir adalah ru'yah tahzinu minasyaiton atau minasyayatin. Mimpi yang dibuat indah, tahzin, zina, suatu perhiasan, sesuatu yang indah, yang itu dibuat oleh setan. Nah, di sini ada, makanya kita bingung teman-teman. Nanti kalau ditanya, loh, lalu tafsir mimpinya yang benar yang gimana? Lihat kalimat hadisnya. Ketika saya mendapati pelajaran ilmu hadis ini, makna hadis ini, coba perhatikan, 3-tiganya itu bagus. Satu, itu busyra minallah. Busyra itu berita gembira. Berarti mimpi yang pertama, kata-katanya busyra, berita gembira. Berarti mimpi yang bagus. Yang kedua ini, yang kita alami langsung. Yuhaddisu rajulu biha nafsahu. Yang kita langsung merasakan sendiri. Oh, aku kok kebawa perasaan, kebawa pikiran ke dia ya, gitu. Akhirnya malam-malam tidur kok kepikiran gitu. Jalan bareng menuju pelaminan misalnya. Tapi kok kelihatan cuma dari belakangnya toh, apakah benar apa enggak kan gitu, nggak lihat wajahnya. Nah, itu pernah beberapa kali saya temui dari cerita teman-teman yang kemudian mau nikah, teman-teman. Kok jalan tapi kok nggak kelihatan wajahnya, tapi kok kayak dia, gitu, dan lain sebagainya. Ini kan kebawa pikiran, berarti kan baik biasanya teman-teman. Nah, menariknya untuk setan, redaksi hadisnya itu tahzin. Ya, sesuatu yang kemudian indah juga, tapi itu dari setan. Maka disinilah terkadang membuat kita itu bingung, ini baik atau benar atau salah. Maka kalau saya ditanya teman-teman dalam urusan mimpi yang benar ini, dalam konteks kita, bukan Rasulullah yang menerima wahyu, maka lihat dulu awal kita tidur. Lihat dulu awal kita tidur. Itu bagi saya standar yang paling paling mengena untuk menjadi penilaian dari mimpi kita. Kalau teman-teman tidurnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya tentunya sih, apakah ideal banget? Ya bagi saya mungkin ya dari 4 amalan itu mungkin 2 dilakukan dah gitu. Contoh kan ada amalan tidur kita yang mungkin diantara kita berat melakukannya ya. Semisal membaca surat Al-Muluk misalnya sebelum tidur. Ya, itu kan Rasulullah melakukan itu teman-teman. Jadi ya dari 5 amalan atau 4 amalan teman-teman sudah melakukan 50% lah. Bagi saya itu sudah melakukan sunnah-sunnah Rasul ya. Bukan hanya amalan tidur itu cuma bismika Allahumma ahya wa bismika amut misalnya gitu ya. Ataukah kemudian yang lainnya menghadap dan seterusnya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah melakukan sunnah-sunnah Rasul sebelum tidur, bagi saya teman-teman, yang setan itu sudah terpinggirkan. Tinggal 2, antara itu dari Allah ataukah itu hanya bunga tidur yang kita ciptakan sendiri. Nah, itu sedikit kita membahas tentang mimpi
versi dalam hadis Rasulullah SAW dalam keseharian kita. Mas Ilham mungkin ada yang mau ditanyakan Mas kalau tentang mimpi ini Mas. Berarti kalau saya tadi itu mimpi karena kebawa Ustaz. Karena kepikiran cita-citanya pengen ke London Ustaz. Ngapain Mas cita-citanya pengen ke London? Dia tahu suka aja sama kota London. Oh, iya berarti karena antum orang sastra Inggris berarti pingin langsung ke sumber Inggrisnya ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau saya dulu mimpinya itu ke US Mas. Mimpinya. Iya. Tapi kemudian kok malah saya transitnya malah di Jepang. Wah, Allah. Jadi kayaknya Mas Ilham nanti itu mimpinya ke London, tapi sementara transitnya itu di Tanah Suci lagi, Mas. Amin. Transitnya di Tanah Suci. Insya Allah ibadah haji. Amin. Baik, teman-teman, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mimpi ya. Sekarang kita kembali lagi ke mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah itu melalui mimpi langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mendapatkan itu adalah melalui taklimul ilahi min warail hijab biqattah. Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu itu yaitu berbicara langsung di balik hijab. Ya, teman-teman bisa baca di share screen di situ adalah pada surat An-Nisa ke-164. Wa kallamallahu Musa takliman. Sebagaimana Nabi Musa itu yang dikenal dengan kalamullah itu kemudian ngobrol langsung dengan Allah, direct teman-teman. Dalam artian direct di sini itu ya para ulama itu kemudian sebagian besar menganggap tetap ada hijabnya di situ, ya tetap ada hijabnya karena di belakang tabir sebagaimana pada surat yang ke-42 ayat yang ke-51. Nah teman-teman itu yang didapati Rasulullah SAW saat mendapatkan wahyu dari Allah yang tidak melalui perantara malaikat Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga masuk, mahiyya kaifiyatun nuzul Jibril bil Qur'ani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu soal yang ketiga, bagaimana cara malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ternyata kondisinya ada dua. Yang pertama, malaikat Jibril mendatangi Nabi sampai kemudian terdengar suara yang kuat seperti gemerincing lonceng. Jadi, dan ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Dalam artian ditakutkan itu, ini sesuatu yang memberatkan Rasulullah, teman-teman. Saat mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, tapi ada suara yang membuat bulu kuduk berdiri lah, atau hati itu berdebar-debar, atau kemudian kita penuh dengan pressure, ketakutan, dan lain sebagainya. Saya pernah ditanya, teman-teman, seperti apa sih yang dirasakan Rasulullah itu? Lalu kemudian saya kasih contoh terkait dengan anak saya. Anak saya yang pertama itu, kalau ada kayak kursi plastik gitu ya, digeret, kemudian bergesekan dengan lantai, kemudian memunculkan suara, ya suara gimana ya, krrr gitulah. Nah, kemudian anak saya yang pertama itu langsung menutupkan telinganya. Risih, nggak nyaman dengan suara itu yang bergesekan antara satu benda dengan benda yang lain. Kalau di dalam hadis bahkan dijelaskan itu seperti halnya rantai, kemudian dihempaskan ke batu hitam yang kokoh, kayak dipukulkan gitu. Tapi rantainya itu banyak. Jadi kayak gemerincing rantainya itu sangat mengganggu sekali. Maka saya suka sekali dengan buku ini, kemudian memberikan satu statement yang diambil itu menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimahnya. Jadi saya bacakan bahasa Arabnya di sini. Insalafa minal basyariyatil jismaniyah wattisalu bil malaki ruhaniyah. Saya terjemahkan di situ. Jadi kenapa Rasulullah itu sangat tidak nyaman ketika mendapatkan wahyu dengan bunyi lonceng itu? Karena kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya, alasannya adalah pada saat itu terjadi sebuah proses di mana kemanusiaan Nabi yang bersifat materi, jasmani, ya karena Rasulullah SAW itu adalah
basyarum mislukum, seperti kita ya, manusia biasa dengan potensi kemanusiaan kita, kemudian lepas terkelupas sama sekali untuk kontak dengan alam malaikat yang bersifat ruhaniyah. Jadi ibaratnya ya, kalau sebuah analoginya itu sebuah benda kemudian harus dimasukkan ke dimensi benda yang berbeda. Kayak misalnya benda padat dengan benda panas misalnya. Misalnya botol plastik gitu ya, kemudian dimasukkan ke yang panas, maka akan meleleh. Dan itu tentunya sangat menyakitkan sekali, teman-teman. Maka disitulah Rasulullah itu merasakan berdebar-debar sekali, bahkan beliau menyampaikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, disitulah Rasulullah yang sangat amat merasa paling berat saat mendapatkan wahyu. Nah, teman-teman Albina Family yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kondisi yang pertama, Rasulullah mendapat wahyu melalui malaikat Jibril dengan suara yang keras. Kondisi yang kedua, nah ini yang asik, malaikat mendatangi Rasulullah dengan wujud seorang laki-laki. Ya, saya tegaskan teman-teman ya, wujud seorang laki-laki, nggak ada perempuan. Saya ulangi lagi, tidak ada perempuan. Bisa jadi seorang laki-laki itu sosok sahabat Rasulullah wajahnya. Yang kedua bisa jadi sosok laki-laki yang memang belum dikenal oleh para sahabat radhiyallahu anhum saat itu. Kalau malaikat itu paling sering, ya seringnya memang tidak selalu ya, itu menyerupai seorang sahabat bernama Dihya Al-Kalbi. Kenapa? Karena wajahnya tampan dan Dihya ini tinggalnya itu di perbatasan kota Mekah. Jadi sengaja dipilih oleh malaikat Jibril, salah satu kata ulama-ulama sirah itu adalah karena ketampanan Dihya Al-Kalbi. Maka kalau saya ditanya, kalau mau ngasih nama anak laki-laki yang ganteng, ya silahkan kasih nama Dihya, karena jarang dipakai teman-teman ya, di Indonesia jarang dipakai Dihya gitu. Maunya sih saya pakai dulu teman-teman, cuma nggak ada ahnya, jadi nggak saya pakai karena namanya anak saya harus ada ahnya. Itu request dari istri. Makanya mau saya pakai Dihya karena alasannya ya ini wajah yang sering ditiru oleh malaikat Jibril saat memberikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah dalam wujud laki-laki yang tidak dikenal oleh para sahabat saat itu. Contoh hadis yang populer sekali diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang kemudian dari hadis ini muncul rukun iman dengan rukun Islam. Dikatakan itu adalah seorang laki-laki berpakaian putih dari jauh, dari luar kota gitu, tapi tidak terlihat kelelahan dari wajah laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu mendatangi Rasulullah, kemudian bertanya tentang rukun iman dan rukun Islam. Dan ternyata kemudian Rasulullah menginformasikan, itulah Jibril yang telah mengajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmunya Allah. Nah, jadi itu ya teman-teman. Saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril itu adalah dua kondisi. Dengan suara yang kuat dan juga malaikat Jibril kemudian berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Itu soal yang ketiga, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, ma huwa dalil alal halataini sabiqataini. Soal yang keempat, apakah dalil dari dua kondisi itu? Ya, apakah dalil dari dua kondisi itu? Dalil yang mana? Ya, dalil Rasulullah SAW itu kemudian mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Iya, data contohnya. Ini loh ya. Ya, ini loh ya. Ya, di situ saya bacakan ya teman-teman. Ini kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan. Nah, bagaimana wahyu itu sampai kepadamu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, terkadang ahyanan, yakti ini misla salsalil jaros. Wah,
ini biasanya seperti halnya suara lonceng. Dan kata Rasulullah lagi mengakui, asyadduhu alayya fayufsong anni. Dan inilah yang paling berat bagiku. Maka teman-teman, ada tadi sedikit belum saya sampaikan terkait dengan solsolil jaros di sini, suara gemerincing lonceng atau gemerincing besi ini. Ketika saya dulu belajar, dosen saya menyampaikan sebagaimana pertama kali Rasulullah SAW itu bertemu dengan Jibril, yaitu ketika turunnya surat Al-Alaq. Bagaimana Rasulullah SAW saat itu begitu ketakutan, begitu khawatir, begitu cemas, sampai di dalam hadis itu Rasulullah itu turun dari Gua Hira menuju rumahnya Ibunda Khadijah, itu sampai lari teman-teman, sampai lari, bahkan terjerembab beberapa kali dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Saking takutnya. Sekelas Rasulullah SAW, sosok Nabi, sosok orang yang secara karakteristik baik, orang yang lebih tenang, orang yang lebih cerdas, tetapi ketika bertemu dengan malaikat Jibril yang saat itu kemudian menunjukkan secara bentuknya aslinya, begitu ketakutan sekali. Maka ketika waktu itu kita diminta untuk membayangkan, saya masih ingat dosen saya kemudian mengatakan, siapa yang pernah ke Gua Hira, katanya gitu. Coba bagi kalian yang pernah ke Gua Hira, coba bayangkan Rasulullah itu turun lari sampai ke rumahnya Ibunda Khadijah. Saat itu saya belum pernah, teman-teman, belum pernah ke Gua Hira, dan juga belum pernah ke Tanah Suci saat saya mendengarkan kata-kata dosen saya itu. Tapi setelah saya pernah ke Gua Hira, memang nggak masuk di logika, teman-teman. Turun dari Gua Hira yang atas itu sampai ke bawah ke rumahnya Ibunda Khadijah. Kalau saya dulu saja itu naik setelah sholat Isya itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, itu pun sudah ada anak tangga. Meskipun kita hati-hati kadang tidak ada penerangan sama sekali, itu 1 jam teman-teman ya, apalagi kalau tidak ada tangga. Nah, tapi kami dari hotel ke kaki gunung tersebut, kita naik kendaraan, itu kurang lebih sekitar 15 menitan naik kendaraan. Bagaimana kalau kemudian jalan? Dan itu Rasulullah dari atas sampai ke rumah Ibunda Khadijah, itu larinya seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena ada sesuatu yang nggak masuk di akal, itu kemudian menyebabkan Rasulullah SAW penuh dengan khawatir. Kenapa? Memang berat teman-teman. Memang berat. Maka dulu saya pernah diskusi dengan seorang remaja sampai mengatakan seperti ini. Kok saya penasaran ya Ustadz ya, pengen tahu malaikat Jibril itu gimana. Kan sekarang ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini anak awam yang nanya. Anak awam, saya masih ingat sekali, ini anak awam yang nanya. Kan malaikat Jibril sekarang kan nganggur Ustadz. Jadi saya itu gimana ya kok pengen ketemu malaikat Jibril. Ya kalau malaikat yang lain kan mungkin masih sibuk. Ya malaikat Israel misalnya dan lain sebagainya. Dia mikir malaikat Jibril ini kan nganggur. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai dengan berakhirnya Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir. Kok pengen ketemu ya? Jawaban saya karena ini anak awam, saya cuma menjawab, siap ketemu malaikat Jibril. Saya bilang gitu. Emang kenapa? Ya karena Rasulullah saja bertemu kali pertama seperti itu. Apalagi kalau kita yang sama sekali keimanannya enggak ada, keimanannya kurang, kemudian keberaniannya juga enggak ada, dan seterusnya. Bisa jadi kemudian yang kita khawatirkan sebagaimana apa? Ya, sebagaimana orang-orang solih yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam yang ingin bertemu dengan Allah, tiba-tiba menggelegar dan kemudian semuanya tersambar, kemudian wafat semuanya. Bisa jadi kita kemudian ya jantung kita kemudian ketika melihat nah itu bisa jadi berhenti jantung kita teman-teman ya. Maka ya nggak usah berharap yang seperti itu. Kalau berharap itu seperti Mas Ilham tadi itu ya, berharap ke London gitu ya, nggak usah berharap bertemu dengan malaikat Jibril ya teman-teman. Baik teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah tadi. Jadi asyadduhu alayya, aku itu berat sekali mendapatkan wahyu dengan hadirnya malaikat Jibril yang kemudian terdengar dengan seperti solsolil jaros.
Dan kemudian dilanjutkan, dan terkadang seorang malaikat mendatangi dengan berwujud seorang lelaki. Lalu dia menyampaikan kepadaku, maka aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan. Nah, inilah teman-teman satu hadis yang menegaskan terkait dengan dalil bagaimana malaikat Jibril itu memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW, tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut di soal yang kelima. Nah, ini menarik teman-teman. Soal yang kelima itu, ma huwal Quran? Apakah sih arti Al-Quran itu sendiri? Nah, secara etimologi, saya salah nulis itu saya, mohon maaf. Masdar infinitif itu dari kata kiroah Al-Quran itu. Artinya adalah bacaan ya. Qoro'ah, kiro'atan, Qur'anatan, di mana artinya adalah bacaan. Ya, di mana di sini masdarnya itu menggunakan wazan atau konjungsinya itu fo'lan. Dengan vokalnya itu dhammah atau u. Sebagaimana pada surat Al-Qiyamah ayat ke-17 sampai 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi bacaan bisa juga diartikan himpunan Al-Qur'an itu. Ya, bacaan dan himpunan. Baik, yuk kita kembali lagi teman-teman arti kepada sebuah definisi secara bahasa yang maknanya di situ substansinya kuat dibandingkan secara istilah. Kalau istilah itu lebih kepada teknis, teman-teman. Tapi kalau etimologi bahasa lebih pada substansinya. Apa itu? Bacaan dan himpunan. Gampangnya gitu. Al-Quran itu adalah bacaan dan himpunan. Maka teman-teman, kalau sudah definisinya Al-Quran itu bacaan, maka teman-teman yang diminta itu dibaca. Saya ulangi lagi, Al-Quran itu bacaan, maka diminta Al-Quran itu dibaca. Loh, dipegang boleh? Loh, boleh. Al-Quran itu membawa keberkahan. Teman-teman pegang saja, Al-Quran itu memberikan khasiat-khasiat keberkahan untuk kita. Sering saya analogikakan ini teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman berinteraksi dengan Al-Quran, dengan cara apapun teman-teman, pasti membawa kebaikan-kebaikan. Pasti teman-teman. Meskipun hanya dengan membawa, iya membawa, nggak dibaca, iya. Contoh apa analoginya sering saya sampaikan, jika teman-teman semisal ini Al-Quran saya, Al-Quran sehari-hari yang saya baca, mohon maaf ini, agak-agak nggak punya baju ini ya. Jadi langsung seperti ini. Nah, ketika Al-Quran ini kita pegang saja ya teman-teman ya, kita pegang saja, maka kalau kita mau melakukan sesuatu yang maksiat gitu ya teman-teman, kita cuma megang Al-Quran, kita mau melakukan kemaksiatan, pasti kita berat melakukan itu. Atau kita mulai kepikiran lah untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Yaitu kitab suci yang memberikan keberkahan, kebaikan-kebaikan untuk kita. Maka sering saya analogikakan itu, kalau teman-teman misalnya itu, mohon maaf ini, kalau ada anak-anak yang kepikiran melakukan maksiat, nonton pornografi atau apa gitu ya, di handphonenya, coba handphonenya itu ditaruh di Al-Quran. Ya, ini handphone, taruh kemudian di Al-Quran ini. Suruh nonton pornografi. Saya yakin mereka akan berpikir 1000 ulang. Kenapa? Karena di handphone itu negatif, dosa, di Al-Quran ini keberkahan, pahala banyak. Yang buruk dengan yang baik nggak bisa kumpul jadi satu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi teman-teman, Al-Quran ini minimal memberikan rem bagi mereka yang mau melakukan kemaksiatan. Disitulah berkahnya. Dipegang saja, nggak usah dibaca. Cuma kita yuk kembalikan lagi ke definisi Al-Quran, yaitu dibaca. Dibaca, maka banyak dalil-dalil yang menguatkan definisi ini. Salah satunya adalah kalau kamu baca satu huruf saja, itu bisa jadi hurufnya terkali lipatkan berapa, Mas Ilham? 7, Ustaz. Iya benar ya? 10, Mas. Salah. 10. Terkali lipatkan 10, teman-teman. Satu huruf alif lam mim itu pahalanya bukan 3 alif lam mim, tetapi per hurufnya itu 10. Berarti kalau alif lam mim itu berarti 30. Apakah benar 30? Juga belum tentu. Ya. Loh kok bisa? Karena kalau di dalam ilmu balaghahnya bahasa Arab itu alif itu Mas,
Mas Ilham, teman-teman, alif ya, alifun itu terdiri dari 1, 2 lam, alif, lam, ya, fa. Alifun. Jadi alif gini kalau ditulis pakai bahasa Arab itu berarti ada 4 huruf. Apa itu? Alif, lam, ya, fa. Berarti kalau saya tanya teman-teman, alif itu hurufnya ada 4. Berarti alif itu bukan 10 pahalanya, tetapi bisa 40. Berikutnya alif, lam. Lam itu teman-teman, lam itu lam, alif, mim. Lam. Berarti lam itu 3 huruf. Mim, mim, ya, mim. 3 huruf. Berarti alif, lam, mim itu bukan 3 huruf. Tetapi bisa jadi 4 ditambah 3 ditambah 3. Berapa? 10. Berarti kalikan 10. 100 pahala teman-teman. Bukan 30 pahala tetapi 100 pahala. Nah ini sekali lagi bacaan teman-teman. Maka saya ingin mengajak teman-teman jangan sampai sehari itu tanpa membaca Al-Quran. Usahakan, apalagi sekarang sudah banyak teman-teman komunitas-komunitas seperti One Day One Juice, One Day One Week, ada Odoch, ada Owatch, dan lain sebagainya, yang itu mendakwahkan Al-Quran itu mudah kok kalau dibaca, bahkan sehari itu 1 juz. Kalau nggak bisa sehari 1 juz, ya silakan sehari itu setengah juz misalnya, dan seterusnya. Maka yuk kembali lagi kami ajak, definisi yang paling nyaman, yang paling substansial itu adalah definisi secara etimologi. Dan itu adalah definisi dari Al-Quran adalah bacaan. Maka teman-teman yuk dibaca semampunya teman-teman ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kita itu syakun alaihi, kita itu sulit membacanya, misalnya, itu langsung dikali lipatkan 2. Apa nggak enaknya lagi itu? Ya. Bayangkan, orang yang kesulitan itu pasti otomatis mengulang-ulang langsung. Ya, mengulang-ulang langsung. Dan itu sama Allah langsung otomatis dikalikan 2 pahalanya. Tapi yang lancar, nggak dikalikan 2. Yang lancar itu kemudian dikelilingi, didampingi oleh malaikat-malaikat yang terbaik. Nah, teman-teman, yuk sekali lagi dibaca. Yang kedua, himpunan. Dihimpun, dikodifikasikan. Maka pesan saya teman-teman, kalau sudah ya kita megang Al-Quran, tolong jangan pilih-pilih ayat. Ya, jangan pilih-pilih ayat mana yang kita sukai. Wih, ini cocok buat aku ini. Tapi kemudian ketemu yang lain, jangan yang ini bahaya ini ya. Kayaknya nggak cocok dengan kepentinganku. Ya nggak bisa teman-teman. Karena ini himpunan, maka harus terhimpun 1, ya 1, maka harus kita pakai keseluruhannya. Bukan ayat yang kita pakai untuk kepentingan-kepentingan kita pribadi. Contohnya, aku ini paling suka itu di Al-Quran itu surat Al-Ikhlas. Ya karena ya kita itu paling harus ikhlas dalam mengamalkan sebuah amal ibadah. Makanya aku suka dengan surat Al-Ikhlas. Bagi saya, itu memang ada teman-teman dalilnya. Di zaman Rasulullah itu ada seorang yang baca surat Al-Ikhlas terus. Sampai para sahabat itu yang jadi makmumnya itu komplain. Bahkan komplainnya langsung ke Rasulullah. Rasulullah langsung tabayun, dipanggil seorang sahabat yang ngimami itu dengan surat Al-Ikhlas terus. Ditanya, kenapa dari awal rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, jawaban apa? Wa uhibbuha. Aku itu mencintai surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Engkau akan bisa menikmati surga dengan suratul Al-Ikhlas. Nah teman-teman, itu kalau kisah para sahabat. Lah kalau kita kayaknya sih ada kepentingan. Kayaknya sih kita ada tendensinya. Apa tendensinya itu? Ya malu lah nggak bisa surat Al-Falaqnya misalnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin nas khalaq misalnya kan. Gosyikin idza waqaf idza gosyikin atau gimana lah gitu ya misalnya teman-teman. Akhirnya ya sudahlah Al-Ikhlas saja selesai, qul huwallahu ahad. Soalnya kan kalau An-Nas sama Al-Falaq ini ada kemiripan-kemiripan yang sulit teman-teman ya. Apalagi nanti surat Al-Kafirun juga tambah sulit lagi, muter bolak-balik saja. Ma'abudu ma'abattum ana abidu ma'abattum antum abidu nama abud misalnya. Maka kemudian
Aku tak pakai Al-Ikhlas saja lah untuk aman-amannya. Ini berarti ada tendensi kepentingan pribadi. Jangan ya teman-teman. Pelajarilah Al-Quran secara keseluruhan semampu teman-teman. Di situ teman-teman akan bisa menikmatinya. Ya teman-teman, itulah makna Al-Quranul Karim sebagai bacaan dan juga sebagai himpunan. Nah, kalau secara istilah teman-teman, ke bawah kan? Kalau secara istilah itu adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tertulis di mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Oh, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Kalimatnya di sini itu secara definisi istilah ataupun terminologinya, bahwasanya Al-Quran itu, coba perhatikan teman-teman. 1, mukjizat. Ya, Al-Quran itu mukjizat. 2, hanya diturunkan kepada Rasulullah SAW. 3, ada mushafnya, buktinya. Keempat, mutawatir langsung dari Allah. Mutawatir itu berarti langsung dari Allah ya, melalui malaikat Jibril. Beda kalau sama hadis, nanti ada istilahnya itu hadis mutawatir. Ada hadis mutawatir itu salah satunya tentang rukun iman Islam yang tadi kita kisahkan, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Itu mutawatir karena banyak yang meriwayatkan. Tapi kan hadis kemudian ada hadis sahih, di bawahnya mutawatir dan lain sebagainya. Tapi kalau Al-Quran itu mutlak, absolut, itu adalah mutawatir karena langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW. Dan menariknya adalah, kami tegaskan tadi, membacanya adalah ibadah. Nah ini kalau kita gabungkan teman-teman, asik sekali. Mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Contoh kita ambil satu ayat saja ya teman-teman ya. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-188, angka cantik lah. Coba Mas Ilham bacakan terjemahannya Mas. Angka cantik 7188. Ini tentang yang biasa kita alami. (188) ya Ustaz ya? Ya, 7 surat Al-A'raf, kemudian tambah 1, jadikan angka 888. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat apapun. Maaf, saya ulangi lagi. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, coba baca ayat sebelumnya, Mas. 187-nya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, teman-teman, misal kita ambil filosofi kehidupan saja ya, teman-teman, dari angka cantik tadi 7188 misalnya. Di situ kata Rasulullah, aku ini tidak tahu tentang hal yang gaib, tentang masa depan ini nggak ada yang tahu. Bahkan aku pun tidak tahu, kata Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya aku tahu ini, sartu minal khair wa masanyasu. Kalau aku tahu tentang kejadian masa depan, maka yang aku minta itu pasti yang baik-baik saja. Pasti yang menyenangkan bagi aku, yang memberikan kenikmatan bagi aku, dan aku akan menjauhkan kemudorotan-kemudorotan.
Nah, kalau teman-teman perdalami tafsirnya teman-teman, ini filosofinya dalam banget. Ya, ibaratnya menjawab mereka yang kemudian, kenapa sih kok takdir itu kok disembunyikan? Kalau Allah itu maha berkuasa, maha pengasih, maha penyayang, kenapa sih nggak diinfokan saja ke kita gitu? Ini kan yang sering kita temui dalam keseharian kita ya teman-teman, terkait dengan ya musuhnya kita itu adalah keinginan tahuan kita terkait dengan masa depan kita yang memang itu kita tidak mengetahui, tapi kita memaksakan ingin mengetahui, seakan-akan kalau kita itu tahu maka ada sebuah kebaikan-kebaikan yang akan bisa kita dapatkan. Mungkin iya, kalau misalnya Mas Ilham ini nanti diberitahukan Mas Ilham nanti 2 tahun lagi, nggak usah 2 tahun lagi lah, 1 tahun lagi nanti ke London diundang gitu ya, untuk kemudian ya menyampaikan sesuatu di London misalnya. Senang kan, senang kita, ya kan? Kayak Rasulullah tadi menyampaikan lasta'sartu minal khairi. Wah, aku pasti akan memilih yang senang-senang. Tetapi apa yang teman-teman? Satu sisi memang kita senang, tapi satu sisi pasti akan ada sebuah keburukan-keburukan kita dapatkan. Apa itu? Teman-teman cek di tafsirnya, itu mengatakan, misal Imam Fahru Razi, maka kita akan kehilangan motivasi. Maka kita akan kehilangan motivasi. Maksudnya apa? Mas, kok dari sekarang nggak belajar bahasa Inggris sih? Katanya kan mau ke London. Tenang saja, aku pasti berangkat kok. Tenang saja. Nanti aku digini-gini. Akhirnya apa? Kita nggak mau kemudian berusaha berikhtiar. Ketika kita sudah tahu masa depan kita. Ya, semisal saya analogikan, Mas Ilham ini masa depannya ini nanti ahli surga misalnya ya, sudah terjanjikan masuk surga. Kira-kira Mas, dengan logika manusia pada umumnya, tambah semangat beribadah apa santai-santai Mas? Santai-santai Ustaz. Santai-santai, kenapa? Karena sudah ahli surga. Ya kayak anak sekolahan lah, 3 bulan lagi UNAS, tapi dia sudah diinfokan dia lulus. Wes tenang saja, kamu lulus UNAS tahun ini. Loh iya ya Allah. Wah, alhamdulillah ya Allah misalnya. Nah pertanyaan, 3 bulan ke depan dia belajar apa enggak? Enggak. Ya enggak pastinya. Dengan sisi manusiawi kita pada umumnya yang suka nyari kemudahan ya teman-teman. Nah, maka disitulah teman-teman, kalau menurut surat yang ke-7 188 tadi itu mungkin ada kebaikan. Tapi ingat, nanti juga menghasilkan sesuatu yang tidak baik secara wilayah kita. Saya ulangi lagi teman-teman ya, secara wilayah kita. Apa itu? Ikhtiar. Kalau masa depan takdirnya Allah, bukan wilayah kita teman-teman. Tetapi ikhtiar kita itu wilayah kita. Dan yang jelek itu adalah ikhtiar kita. Maka sampai disinilah Allah itu sampai memberikan informasi-informasi yang saya sebut di sini mukjizat. Yang dimana tidak bisa kita ketahui ini kecuali tentunya Allah yang menginformasikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian kepada para sahabat, para ulama, dan sampai kemudian ke kita orang-orang awam ini. Maka yuk sekali lagi teman-teman, begitu dalamnya, begitu asyiknya kalau kita mempelajari Al-Quran. Ya, nah saya rasa saya tutup dulu di sini, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di soal yang kelima ini. Nah, maka kenapa tadi teman-teman Albina Project mengulang-ulang terus ucapan-ucapan tadi saya itu di video terkait dengan sisi saintifik dengan ilmiah, maka ini juga menjadi pengikat dari makna Al-Quran secara terminologi, yaitu apa? Kalamullah mu'jiz, kalam Allah yang bersifat mukjizat. Oke? Saya kaitkan begini teman-teman. Kenapa kok kalimat yang saya pakai untuk mempromosikan kuantum itu adalah antara saintifik dengan ilmiah itu berbeda. Jadi kisahnya teman-teman, kalimat itu sebenarnya pas munculnya itu saat saya sama istri berdiskusi tentang anak indigo. Istri dengan background seorang lulusan dari psikologi, saya dari jalur agama. Maka ada berbeda, ada yang sama. Akhirnya saya bilang ke istri, kalau sisi saintifik dengan ilmiah itu memang secara makna sinonim, sama teman-teman. Tetapi secara filsafat ilmu berbeda. Kenapa?
scientific itu identik, pasti kita tahu science, ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu pasti mendasar dua hal, yaitu apa? Empirisme, sesuatu yang bisa diterima oleh panca indera, kayak orang-orang psikologi, pasti gitu, teman-teman. Project-projectnya, kemudian eksperimen-eksperimennya, baik terhadap orang, terhadap hewan, akhirnya memunculkan, menelurkan, oh ini loh, seperti ini loh kaedahnya, oh ini loh hipotesanya, oh ternyata anak indigo itu seperti ini karakter-karakternya, sifatnya, sikapnya, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya empirisme, teman-teman. Bisa diterima oleh panca indera. Yang kedua, rasional, masuk akal. Itu saintifik. Coba teman-teman carilah ilmu pengetahuan secara saintifik, science, itu pasti harus bisa diterima oleh akal. Kalau tidak bisa diterima oleh akal, maka namanya tahayul. Tapi berbeda teman-teman dengan ilmiah. Ilmiah itu dari kata ilmun. Ilmun, ilmiah. Maka kata-kata ilmun itu sendiri teman-teman lebih luas. Empirisme ia diakui, yang namanya rasional juga pasti, tetapi sisi ilmiah mengakui adanya sesuatu yang bersifat metafisika. Apa itu? Sisi-sisi kegoiban, itu diakui. Jadi kalau dalam ilmu ilmiah itu ada namanya itu khobarus sodik. Informasi yang valid, yang benar, yang itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, menariknya Al-Quran dan hadis itu tidak sepenuhnya bisa terindra oleh kita, bisa jadi kadang-kadang di luar akal kita, yang namanya Al-Quran itu. Kenapa? Karena masuk di wilayah-wilayah yang tidak empirisme, yaitu tentang kiamat. Kita belum bisa tahu kiamat itu seperti apa, kita belum bisa mengindra. Bahkan secara logika pun kita belum pernah menemukan, realitasnya tidak ada. Tetapi itu baru ada informasinya dari Al-Quran yang sifatnya itu masih di metafisika, wilayah-wilayah gaib. Nah, disinilah teman-teman, Al-Quran itu hadir menggabungkan kesemuaan itu. Nanti kita coba akan mengulik di pertemuan berikutnya antara mungkin ayat-ayat yang sangat masuk di akal, bisa diterima oleh panca indera, tetapi satu sisi juga itu menginformasikan tentang hal-hal yang gaib. Hal-hal wilayah-wilayah keimanan, wilayah-wilayah ruhani, yang itu tidak bisa diterima oleh panca indera dan juga tidak bisa diterima oleh logika. Contoh, saat ini saya tidak bisa menebak, tidak bisa memastikan, tidak bisa memvonis apa yang dirasakan oleh Mas Ilham. Saya tidak bisa, teman-teman, kan itu wilayah-wilayah ya kegaiban atau ruhani ataupun keimanan Mas Ilham. Maka teman-teman, insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan di soal yang ke-6. Di situ nanti tentang nama-nama Al-Quran, kemudian sifat-sifatnya Al-Quran, sampai kemudian bagaimana turunnya Al-Quran dengan 3 tahapan itu yang kita kenal dengan nuzulul Quran dan seterusnya. Nanti akan kita padukan dengan contoh-contoh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga sisi-sisi empirisme, sisi-sisi rasionalitas, dan sisi-sisi metafisika ataupun sisi ruhani kita, itu kemudian saling menyatu satu dengan yang lainnya. Baik teman-teman, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang bisa kita obrolkan, kami persilahkan. Silahkan teman-teman bisa lewat chat atau langsung ngobrol, kita berinteraksi, berkomunikasi. Saya persilahkan kepada teman-teman. Oke, dari Mbak Nuri. Sebentar, saya buka. Saya baca langsung saja ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempercayai suatu mimpi itu apakah termasuk syirik? Misal kalau kita mimpi suatu hal bakal terjadi hal buruk dalam waktu dekat menurut orang tua dulu, apakah syirik? Teman-teman, syirik itu adalah, kita tahu definisinya adalah dosa besar, termasuk dosa besar. Tetapi di dalam syirik itu macam-macam ya teman-teman ya, perilaku, perbuatannya ya, sikapnya dan sebagainya. Ada syirik itu kemudian khurafat di dalamnya. Ada syirik itu kemudian melakukan hal-hal yang bersifat kepercayaan kepada jimat. Ada yang kemudian tiaroh yang sempat kita bahas di sofar startup kemarin. Ada juga syirik itu kemudian khurafat, mistis, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai mimpi itu yang kalau terjadi keburukan? Teman-teman, satu,
Maka indah apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis yang tadi kami sampaikan di depan. Apa itu? Mimpi itu ada 3 hal. Hadisnya itu belum selesai teman-teman. Yang pertama itu busyra minallah, berita gembira dari Allah. Yang kedua itu yuhdisu rajulu biha nafsahu, yaitu kebawa pikiran manusia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tahzinu syayatin, minas syayatin, yaitu hiasan-hiasan yang dilakukan oleh hiasan-hiasan tidur yang dilakukan oleh setan. Nah, Rasulullah melanjutkan ini. Jika yang engkau mimpikan itu baik, maka silakan kisahkan. Dan jika yang engkau mimpikan itu buruk, maka jangan engkau sampaikan. Nah, berarti kalau tadi itu mimpi buruk yang ditanyakan, kenapa Rasul mengatakan jangan dikisahkan ke orang lain? Itu bukan kemudian kita nggak boleh kita ceritakan ya. Oke, itu benar teman-teman, tapi ada makna yang lain. Bagi saya itu lebih kepada pesannya Rasulullah SAW. Apa itu? Udah nggak usah difikirkan. Karena kalau kita memikirkan kan kita butuh, ini tafsirannya apa? Ini maknanya mimpinya apa? Akhirnya kita cerita, kan gitu. Karena kita butuh maknanya, butuh informasi, butuh tafsirannya. Maka kita cerita. Maka kata Rasulullah itu, jangan kau ceritakan. Maksudnya adalah, udahlah nggak usah difikirkan. Kenapa? Karena itu permainan setan. Contoh gini, misal ini saya nanya ke Mbak Nuri sendiri atau ke Mas Ilham yang merespon. Kalau misal kita mimpi yang buruk, lalu kemudian kita memikirkan itu, lama-lama kebawa enggak, Mas Ilham? Kebawa, Ustadz. Efeknya kita akhirnya apa? Apa ya? Jadi kayak ketakutan, overthinking. Ya, kita bisa jadi overthinking, teman-teman. Nah, overthinking kalau bahasanya Mas Ilham itu zon kalau bahasa Al-Qur'annya. Apa itu tadi? Ijtanibu katsira minadh dzanni. Di surat Al-Hujurat itu ya, teman-teman. Hati-hatilah dengan prasangka kamu. Bisa jadi itu membawa sebuah dosa. Itu Al-Qur'an. Kita tegaskan lagi dengan hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka yang buruk-buruk, kata Allah bisa jadi aku jadikan yang buruk itu. Padahal secara takdir enggak. Untuk apa? Untuk menguji kesalahan dia itu terjadi, dia untuk sadar. Maka kalau kita mimpi yang buruk, teman-teman, kata Rasulullah jangan kisahkan, maksudnya nggak usah difikirkan. Namanya itu buruk. Bisa jadi itu dari setan. Ataukah juga kita kebawa pikiran dan lain sebagainya. Maka jangan dipercayai. Satu itu. Pertanyaan berikutnya, apakah itu syirik, teman-teman? Maka saya lihat dulu aktualisasinya dari dia overthinkingnya apa. Kalau hanya kemudian kebawa perasaan, bagi saya tidak syirik. Apakah kalau mempercayai? Nah, sekali lagi mempercayainya itu kan otomatis namanya orang percaya, itu ada lanjutan tindakannya. Contoh misalnya, nanti aku terjadi keburukan ini, aku sial, aku ini. Akhirnya dia gimana ya caranya supaya tidak sial? Akhirnya dia datangin orang tidak pintar misalnya gitu ya. Iya Mas, kenapa saya katakan orang tidak pintar? Nah, saya nanya ke Mas Ilham misalnya, pintaran mana Mas Ilham? Antara, misal gini Mas, orang pintar itu kan dikenal orang yang tahu yang goib-goib ya, orang pintar, dukun. Iya. Ya teman-teman, coba ini teman-teman pahami. Orang yang pintar itu kita kenal dengan orang atau istilahnya dukun, orang yang mengerti masa depan. Oke? Orang yang mengerti masa depan. Maka kita berkonsultasi kepadanya. Jodohku bagaimana ini Mbah Dukun, misalnya gitu kan. Oh jodohmu cantik kok. Oh dia itu tinggalnya di lereng Merapi. Oh gini-gini misal. Akhirnya kan kita percaya karena dia bisa meraba masa depan. Cuma pertanyaan teman-teman, pintaran siapa? Yang nanya apa yang dukunnya? Saya jawab lebih pintar yang nanya sebenarnya. Cuma kita terkadang nggak pede, nggak percaya saja. Maksudnya apa? Saya ambil analoginya itu kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Teman-teman tahu lah kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau secara pinterannya Mas, pinteran Nabi Musa apa Nabi Khidir? Nabi Khidir ya.
Nabi Khidir. Kenapa? Karena tahu masa depan. Bunuh anak, kata Nabi Musa, loh kenapa kamu bunuh? Kata Nabi Khidir, nanti ini anak besar, itu nanti durhaka sama orang tuanya, maka aku bunuh. Kayak yang kedua, kapal dilubangi, kata Nabi Musa. Kenapa kapalnya dilubangi? Di depan sana ada bajak laut. Nanti kalau kapal ini baik, nanti malah diambil, dirompak. Mendingan dirusak ini supaya nggak dirompak. Dan seterusnya, berarti kan masa depan lebih tahu Khidir. Nabi Khidir itu ya. Nah pertanyaan saya Mas, sekarang kita dalam hidup ini bersosial teman-teman, syariat mana yang dipakai? Syariatnya Khidir atau Nabi Musa? Musa, Ustaz. Nabi Bagian Musa, Musa, ya. satu. Teman-teman ya jangan mateni wong. Kok jadi ujuk-ujuk kalau pakai Nabi Khidir ada anak kemudian langsung dipukul. Pok, kenapa yang dipukul? Yang kau naik gede kemarin durhaka sama orang tua. Ya, kalau kita pakai syariatnya Nabi Khidir nanti masalah semua. Melihat mobil jelek, mobil bagus langsung dirusak. Loh kenapa? Nah, nanti kalau lewat khawatirnya nanti diambil orang, maka kita rusak saja. Ya, interaksi sosial hancur nanti teman-teman kalau kita pakai gayanya Nabi Khidir. Maka Allah menggunakan tetap Nabi Musa yang diapresiasi. Syariat-syariatnya kita berinteraksi sosial sebagaimana Nabi Musa. Apa itu? Mempertanyakan kalau ada orang merusak. Kita pertanyakan, loh kenapa kamu rusak? Itu menjadi kita. Perilaku kita. Kalau ada anak, loh anak ini loh baik-baik saja. Maka kemudian kita didik, kita bina, bukan kemudian langsung dieksekusi dan lain sebagainya. Maksudnya saya teman-teman ya, kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Nurul tadi, jangan lanjutkan yang ada di pikiran itu kepada sebuah perilaku-perilaku mengarah kepada kesyirikan. Maka pesan saya, kata Rasulullah tadi itu, jangan engkau ceritakan, maksudnya nggak usah difikirkan kalau kita mau mimpi buruk. Khawatir kalau dimimpi-mimpikan, lama-lama dipikir-pikirkan, lama-lama nanti memang berujung kepada sebuah perilaku syirik. Maka jangan dilakukan. Ya, untuk selalu diingat-ingat perilaku itu. Atau mohon maaf, mimpi itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir teman-teman dari Mas Anwar ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya, apakah kita cukup berpegang dan belajar hanya dengan Al-Quran atau juga perlu kitab-kitab seperti kitab kuning, Quratul Uyun, Risalatul Syam, Safinatun Najah dan lain sebagainya? Ya pastinya teman-teman. Kita masih perlu kitab-kitab dari para ulama-ulama kita tentunya. Ya, saya ulangi lagi, semua kitab-kitab yang ada di dalam Al-Qur'an, kitab-kitab yang kita ketahui ini ya, baik itu secara secara kaidah keilmuannya itu di dimensi fikih kah, atau apakah hadis, ataukah kemudian sisi tasawuf, ataukah di sisi akhlak, ataukah di sisi syariah, ataupun iktisodiyah, ekonomi, dan lain sebagainya, pasti ujung-ujungnya nanti merujuk kepada Al-Quran. Nah ini untuk apa? Ini hanya untuk mendetailkan lagi teman-teman, dari yang ada di dalam Al-Quran. Ingat, kalau saya masih ingat kemarin pertanyaan dari Mas Ilham Harahap, bahwasanya apakah ada ayat Al-Quran yang menunjukkan Al-Quran itu lengkap ya? Al-Quran itu lengkap. Saya sampaikan kemarin surat An-Nahl, coba dibacakan lagi Mas, surat An-Nahl ayat ke-80, surat ke-16, ayat yang ke-89. Jadi Mas Anwar, Al-Quran itu memang sudah lengkap, namun secara teknis terapannya itu belum terdetailkan. Tapi sudah lengkap, maka semua kitab-kitab apapun itu pasti nanti berujungnya kepada Al-Quranul Karim. Baik yang ekonomi, sosial, politik, akhlak, dan lain sebagainya. Sudah ketemu Mas Ilham? Sudah Ustaz. Ya. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu
sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Nah, di situ ada kata-kata tibyana likulli syai'. Jadi menjelaskan segala sesuatu, menjelaskan segala sesuatu. Bahkan ada lagi di surat yang ke-6 Mas Ilham. Al-An'am ayat yang ke-83. Ini bahkan kalimatnya yang disampaikan oleh Allah ini cukup menarik. Allah tidak pernah mengalpakan sedikit pun yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, ma faratna fil kitab, itu tidak ada yang namanya di Al-Qur'an itu yang dilupakan dialpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan Mas Ilham. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami Surat kehendaki. ke-6 Al-An'am ayat ke-83, Mas. Iya, ini Ustaz. Ya, coba terus. 83 Ustaz ya. Iya. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Surat apa, Mas? Kok beda? Al-An'am Ustaz. Ntar saya kok agak lupa ya. Ingat saya surat Al-An'am ayat 83. Nanti saya ulangi lagi teman-teman ya, saya cek. Yang pasti adalah kalimatnya itu ma faratna fil kitabi min syai'. Sesungguhnya tidak ada sedikit pun yang kami alpakan dari isi Al-Quran itu terhadap kehidupan kita ini. Jadi Mas Anwar, silakan dipelajari apapun yang kemudian bisa kita ambil. Cuma kembali lagi saya tegaskan, ilmu kita ini kan terbatas, tidak bisa secara holistik mengcover semua ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah begitu luasnya, ilmunya Allah itu tidak bertepi, maka mungkin ini kita tidak bisa mengcover semuanya untuk kita pahami. Akhirnya kitab-kitab yang tadi muncul itu merujuk kepada kemampuan dari dan juga ketersambungan dari potensi kita suka yang mana. Jadi tidak salah teman-teman kalau teman-teman memperdalam di sisi sosial misalnya, atau di sisi pembahasan akhlak misalnya, atau di sisi pembahasan ekonomi misalnya, atau juga bahkan politik. Kenapa? Ya kalau saya ibaratkan sumur diameter 4 meter, tapi dalam, itu terkadang memang sangat dibutuhkan. Daripada danau yang luas, tapi dalamnya itu hanya mungkin 2 meter. Maka disinilah ketika ada spesifikasi tersendiri dari kitab-kitab dari para ulama itu, menunjukkan tentang ini loh, sajian dari Allah yang seperti ini, tinggal mana kita yang mau ngambil. Karena hakikatnya kita tidak bisa mengcover, memahami semua keilmuan Allah. Maka saya tutup surat yang ke-18 Mas Ilham, tentang ayat ataupun ilmu-ilmu Allah itu luas. Ayat yang ke-109, paling terakhir. Al-Kahfi ya Ustaz ya. Ya, Al-Kahfi ayat ke-109. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, teman-teman, saya tutup di sini. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Poinnya adalah ilmu Allah begitu luasnya. Silakan teman-teman ambil mana yang menurut teman-teman sesuai dengan bidangnya, kompetensi teman-teman, dan juga teman-teman lebih tertarik di sisi itu. Tapi ingatlah, semuanya tentunya akan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Baik teman-teman, ini yang dapat saya sharingkan di pertemuan sesi kuantum di soal 1 sampai soal yang kelima ya. Insya Allah di pertemuan bulan depan kita masuk di soal yang ke-6 dan seterusnya. Ya, nanti ini berakhirnya juga kita nggak tahu ini ya, karena ini 1001 soal. Bisa jadi nanti ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Ya, ini ada aja yang 1 soal itu sampai 2 halaman ini ya, soal yang ke-17 dan lain sebagainya. Baik teman-teman, ini yang dapat saya sharingkan, kita obrolkan di kesempatan malam hari ini dengan program Kuantum bersama teman-teman Albina Project.
untuk mendapatkan lebih dari berkah Allah dan ridha Allah, mari kita akhiri dengan sebuah doa. Semoga doa yang kita lafalkan ini diterima dan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ijma'ana ya Allah fi hadzal majlis mubarakan, wa nas'aluka ya Rabb ilman nafi'an. Wa Allahumma ya Allah, anta nurus samawati wal ard, nawwir qulubana bihidayatika wa biilmika wa bi qur'anikal azim. Allahumma ya Allah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'al Qur'an rubu fi sudurina ya Allah. Waj'al Qur'an sababa fi ziyadati imanina ya rabbal alamin. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah antar razak, Allahumma rizukna ilman nafi'an wa fahman mursalin wa fahman jayyidan wa imanan qawiyan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban kasiran mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Albina Family yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan. Nanti jika teman-teman mau ataupun menginginkan untuk terjemahannya, mungkin nanti kita lengkapkan dulu per babnya dulu ya teman-teman. Untuk bab Al-Qur'an ini itu sampai soal yang ke-19. Ya, untuk bab tentang Al-Qur'an itu sampai soal yang ke-19 ini ya teman-teman. Baru kemudian kita masuk di bab yang baru, yaitu Al-Maki wal Madani, yaitu tentang pembahasan Makiyah dan Madaniyah. Nanti baru akan kita share insya Allah per babnya. Jadi nanti kalau soal ke-19 sudah selesai, maka bisa kita share kepada teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk mendapatkan teks terjemahan dari kitab ini. Masih di bab yang pertama tentunya. Terima kasih Mas Ilham, dan juga izin saya menyapa Bapak Ibu rekan-rekan yang pada malam hari ini sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Anwar Sadat, kemudian Nuri Wijayanti, kemudian Ari, kemudian ada Khaira Iksan, ada Khairul Izwan, Desi, dan seluruhnya teman-teman yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu insyaallah dengan izin Allah di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya Heru Kusumadi pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.